Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.
bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, Ibu Hati telah memberikan motivasi serta semangat karena mengajak kami berjuang pendapat dalam membuat jaringan kelas. Terima kasih Bu Hati telah memberikan kesempatan kepada kami sehingga kami merasa sangat senang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini, Bapak Ibu, kita masih dipertemukan untuk berbagi pemahaman mengenai konsep budaya positif melalui keyakinan kelas. Bapak Ibu yang saya hormati, salam sehat dan salam bahagia. Baik Bapak Ibu, adapun materi untuk hari ini yaitu perubahan paradigma belajar, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke pemaparan materi, ada pertanyaan kira-kira menurut Bapak Ibu, setuju atau tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah setuju atau tidak setuju? Setuju. Ya, setuju. Ya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju Bapak Ibu atau tidak setuju? Ya. Selanjutnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Sangat setuju. Ya. Kira-kira Ibu Nur, alasannya kalau memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Iya, terima kasih Ibu. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke pelajaran pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, artinya disiplin terhadap diri sendiri, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Kalau kita tidak bisa disiplin, berarti orang lainlah yang akan mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang terjadi. Ini baru dihajar Dewan Utara. Selanjutnya, disiplin ini ternyata berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Jadi ketika kita disiplin, artinya kita belajar. Lalu kemudian disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin. Menurut Standar Pendidikan Nasional bahwa dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, kerjasama di semua stakeholder sekolah, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah sama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjuang kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu
budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Ini Bapak Ibu ada tujuan mulia dari penerapan konsep disiplin positif, yaitu agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Kemudian di bagian kedua Bapak Ibu yaitu motivasi perilaku manusia. Nah ini tadi Bapak Ibu ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Ya di sini tadi Bapak Ibu yang setuju atau tidak setuju itu di sini bahwa ketika ketika anak berbuat sesuatu lalu kemudian dilanjutkan, berarti itu untuk motivasi ekstrinsik. Sementara yang harus kita bangun adalah motivasi intrinsiknya. Artinya meskipun tanpa harus diberi hadiah atau segala macam, tapi mereka tetap hadir menyelesaikan tugasnya, kemudian muncul disiplinnya. Ketika muncul disiplin, berarti karakter untuk peserta didik itu dapat terwujud. Kemudian merdeka menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi Bapak Ibu, pada dasarnya memerintah diri sendiri itu sebenarnya kalau menurut Bapak Ibu yang mana lebih memerintah diri sendiri atau memerintah orang lain? Memberi dukungan kepada anak didik kita bahwa harus begini nak begitu, mungkin sebagian begini begitu, tapi sebelumnya itu kita diri sendiri dulu yang harus bisa sedikit dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau menuntut seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Dengan hukuman. Kalau dijanjikan bahwa kalau ini akan diberikan ini, ya, itu hanya motivasi eksternal. Penghargaan menurunkan kualitas. Lalu kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Di sini motivasi intrinsik, Bapak Ibu, inilah yang harus kita bangun dari peserta didik kita dan juga kepada diri kita sendiri. Nah, di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Dari hukuman, Bapak Ibu, tidak ada hubungan antara pelanggaran dan sanksi yang diterima. Di sini misalnya ada anak terlambat lalu kemudian dihukum membersihkan toilet misalnya, maaf Bapak Ibu. Lalu kemudian konsekuensi itu ada hubungannya antara pelanggaran dan sanksi yang diterima. Misalnya Bapak Ibu, ada anak terlambat datang selama 10 menit. Dari 10 menit itu kemudian ketika temannya sudah pulang, berarti anak tersebut boleh tinggal selama 10 menit untuk menyelesaikan tugas-tugasnya yang tertinggal tadi. Itu konsekuensi. Ada hubungannya.
karena terlambat belajar, jadi terlambat juga pulangnya. Berapa menit terlambatnya? Ya, itu tambah waktu untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Ya. Baik Tuhan itu apa itu prinsip ya, untuk menyelesaikan hubungan dan konsumsi. Ini Bapak Ibu sudah saya katakan di awal semester. Alhamdulillah perubahan dari anak-anak. Institusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi Bapak Ibu dibutuhkan restitusi, artinya anak-anak yang mencari solusi atas permasalahannya sendiri, kita mengajak mereka. Kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian keberkahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Ini Bapak Ibu, 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol bisa berada Bapak Ibu di posisi yang sebelum melihat video yang akan datang. Kira-kira Bapak Ibu berada di posisi mana? Apakah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, kembali ke nilai, atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang dibuat oleh guru dan peserta didik berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Dari sini Bapak Ibu, dengan keyakinan kelas, peserta didik diajak untuk mencurahkan di mana nantinya ini hasil curahan pemikiran dari peserta didik kita itu akan menjadi sebuah keyakinan kelas. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal kembali ke profil pelajar Pancasila, yaitu bagaimana bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia, kemudian ada mandiri, berharap kritis, kreatif, gotong royong dan berkebinekaan global. Baik Bapak Ibu, kemudian pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada keyakinan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan kelas, keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Tidak terlalu banyak sampai 20 atau 15, gambarkan 10 sampai 10 saja itu tidak. Sekali. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kemudian prosedur pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Di sini ada mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat. Kita juga sebagai pendidik memberi kesempatan kepada siswa untuk bercurah pendapat. Di mana sebelumnya di kata tertib yang membuat, tapi untuk sekarang bukan di keyakinan kelas. Kemudian mencatat semua masukan-masukan dari para atau
atau dari murid atau keluarga sekolah, kemudian menyusun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur. Nah, di sini Bapak Ibu harus ada yang punya prosedur pembentukan keyakinan sekolah ke kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Ya, misalnya jangan berlari di kelas atau koridor. Ini kata jangan. Kemudian menjadi positif. Berjalanlah di kelas atau koridor. Baik Bapak Ibu, ini ada yang sudah saya lakukan. Nah, dari berbagai surat pendapat dari peserta didik di sini, nah kemudian dikumpulkan menjadi 5. Ini saya di kelas 9A. Saya masuk semester 6. Keyakinan kelas ini masuk kelas tepat waktu. Tapi di sini kita juga Bapak Ibu tidak meminta siswa masuk kelas tepat waktu, sementara kita guru sendiri yang tidak bisa menjalankannya. Kemudian menjaga kebersihan kelas. Dari peserta didik bagaimana menjaga kebersihan dalam kelas maupun di luar kelas. Kemudian saling menghargai, berpakaian sopan dan rapi. Kemudian meminta izin ketika ingin keluar atau menggunakan barang teman. Jadi tidak seenaknya si anak mengambil barang teman saja. Jadi mereka diajarkan untuk meminta izin ketika ingin menggunakan barang orang lain. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini juga sudah saya lakukan di titik 3 ya. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian langkah-langkah segitiga restitusi menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Itu menanyakan keyakinan ini Bapak Ibu, ya itu kembali tadi kalau ada anak yang bermasalah, kita ajak mereka untuk menyelesaikan, mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Terima kasih Bapak Ibu telah hadir pada kesempatan ini. Demikianlah pemaparan dari budaya positif, dan saya berharap juga bahwa semoga di lingkungan sekolah kita ini dengan penerapan budaya positif dapat menumbuhkan karakter peserta didik kita. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya yang merupakan salah satu rekan dari Ibu Hati di sekolah, apa yang telah disampaikan Ibu Hati selaku calon guru penggerak sangatlah menginspirasi dan memotivasi kami dalam menerapkan budaya positif di sekolah, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan karakter peserta didik di sekolah kami. Dan kami juga berharap apa yang didapatkan pada pendidikan guru penggerak dapat diimbaskan lagi kepada kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.